I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Biaya Kampus IB Quick and Geek. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi dari manajemen biaya, mengenai produk dan layanannya terkait perhitungan metodenya berdasarkan buku di atas ini. Kemudian karyanya karya siapa? Karya seperti di bawah sini. Sebelum kita menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa aja kelompok kami? Mari kita cek. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang perhitungan biaya. Perhitungan biaya atau costing merupakan proses pengumpulan, pengelompokan, dan pembebanan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik pada produk, jasa, atau proyek. Dalam mengembangkan sistem perhitungan biaya tertentu agar sesuai dengan kriteria dari perusahaan, maka seorang akuntan manajemen harus membuat 3 pilihan. Jadi, ada mengikuti 3 karakteristik metode perhitungan biaya. Apa aja metodenya? Yang pertama itu adalah metode akumulasi biaya. Seperti di atas ini, itu ada metode akumulasi biaya, yaitu perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job costing, perhitungan biaya berdasarkan proses costing, dan perhitungan biaya berdasarkan gabungan atau joint costing. Jadi, pada yang materi pertama ini itu terkait dengan costing. Kemudian, di bagian kedua, metode pengukuran biaya atau cost measurement method, yaitu perhitungan biaya aktual, normal, dan standar, atau aktual, normal, atau standar costing system. Yang ketiga, metode pembebanan overhead, atau overhead assignment method, yaitu berdasarkan volume based costing, atau berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Kalian bisa cek gambar di bawah ini. Jadi, akumulasi biaya pada gambar ini melibatkan pencatatan dan pengumpulan semua biaya terkait dengan suatu produk, layanan, atau aktivitas. Kemudian diikuti dengan pengukuran biayanya. Pada bagian ini, biaya-biaya yang sudah dicatat dan dikumpulkan sebelumnya akan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu direct material, direct labor, dan overhead. Seperti pada contoh yang ada di layar, yakni purchase material diklasifikasikan ke dalam direct material, assembler, payroll, and finisher. Payroll diklasifikasikan ke dalam direct labor, kemudian biaya-biaya yang sudah diukur dan dialokasikan tadi akan dialokasikan lagi ke produk jadi seperti yang ada di layar, yakni direct material, direct labor, and overhead dialokasikan pada produk 1 dan produk. Berikutnya kita akan bahas tentang pengukuran biaya yang terdiri dari perhitungan biaya aktual, normal, dan standar. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun proses dapat diukur dalam jumlah aktual, normal, ataupun standar. Apa aja sih pengertian dari sistem perhitungan biaya aktual, sistem perhitungan biaya normal, sistem perhitungan biaya standar? Mari kita lihat. Oke, jadi saya akan jelasin. Sistem perhitungan biaya aktual atau actual costing system menggunakan biaya aktual yang terjadi untuk seluruh biaya produk yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sistem perhitungan aktual yang digunakan karena sistem tersebut dapat menghasilkan biaya produk per unit yang sangat fluktuatif sehingga berpotensi untuk menimbulkan kesalahan. Jadi pada sistem ini akan lebih gampang ada kesalahannya. Nah, tapi sekali lagi bisa melakukan evaluasi kinerja. Selain itu, sebagian besar biaya overhead pabrik aktual dapat diketahui hanya pada atas setelah akhir periode, bukan pada penyelesaian batch produk, tapi dengan demikian sistem produk perhitungan biayanya aktual tidak dapat memberikan informasi akurat tentang biaya produk per unit secara tepat waktu. Sistem perhitungan biaya normal atau normal costing system menggunakan biaya aktual untuk mencatat biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, serta biaya normal untuk biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya normal melibatkan pengestimasian sebagian biaya overhead untuk dibebankan pada setiap produk ketika produk tersebut diproduksi. Sistem perhitungan biaya normal memberikan estimasi biaya produksi setiap produk atau pesanan secara tepat waktu, jadi lebih efisien untuk sistem perhitungan biaya normal atau normal costing. Dengan biaya standar atau standar costing system menggunakan biaya dan jumlah standar untuk ketiga jenis biaya produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Biaya standar merupakan biaya yang diekspresikan perusahaan untuk dicapainya. Sistem perhitungan biaya standar memberikan dasar untuk pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan perbaikan proses. Nah, di bawah ini adalah tabel sistem biaya. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan arus biaya. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job costing merupakan sistem perhitungan biaya yang mengakumulasikan biaya dan membebankannya pada pesanan, pelanggan, proyek, atau kontrak tertentu. Pada job costing ada dokumen pendukung yang digunakan, seperti kartu biaya pesanan untuk mencatat dan meringkas biaya BBL, TKL, dan BO pabrik, dan juga formulir permintaan bahan baku yang digunakan oleh Departemen Produksi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan terdiri dari produk individu atau batch produk atau jasa. Sistem ini tepat untuk digunakan ketika sebagian besar biaya terjadi pada pesanan yang dapat diidentifikasi dengan produk tertentu, batch produk, pesanan pelanggan, kontrak, atau proyek. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini yaitu FedEx, Paramount Pictures, JV Loop International, Accenture, dan Hyatt Corporation. Dalam sistem ini, pesanan dapat terdiri dari satu produk atau banyak produk dalam satu batch produk. Contohnya, batch produk dapat terdiri dari 20 unit produk yang direncanakan bagi distribusi ke gudang untuk penjualan di masa mendatang. Pendekatan ini biasanya disebut dengan metode dorong atau push method, karena mengisi gudang. Jika tidak, pesanan dapat terdiri dari jumlah produk yang dipesan oleh pelanggan tertentu. Pendekatan ini disebut juga dengan metode tarik atau pull method, karena didasarkan pada permintaan pelanggan langsung. Biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang secara langsung dapat dihubungkan dengan pembuatan suatu produk. Sementara biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung dapat dihubungkan dengan pembuatan suatu produk. Contohnya, PT ABC bergerak di bidang percetakan. PT ABC membeli bahan baku langsung yaitu kertas X dan bahan baku tidak langsung yaitu tinta B. Masing-masing dengan harga Rp3.850.000 dan juga Rp2.500.000. Untuk memenuhi pesanan pelanggan, PT ABC akan menjurnal persediaan bahan baku Rp6.350.000 di debit dan utang dagang Rp6.350.000 di kredit. PT ABC juga akan membuat kartu biaya pesanan yang tampak seperti berikut. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pembuatan produk atau penyediaan layanan. Sementara biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pembuatan produk atau penyediaan layanan. Contohnya, karyawan PT ABC telah mencatat jumlah jam kerja yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 110. Informasi biaya pada kartu jam kerja tersebut akan dimasukkan pada kartu biaya pesanan seperti berikut ini. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi, tetapi tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan unit produk tertentu. Contohnya, PT ABC memiliki overhead pabrik senilai Rp4.500.000, yang dirincikan dari biaya utilities Rp2.500.000, biaya depresiasi mesin Rp1 juta, dan biaya penyusutan peralatan Rp1 juta. Kartu biaya pesanan PT ABC terlihat seperti berikut ini. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Proses costing sendiri merupakan sistem perhitungan biaya produk yang mengakumulasikan biaya menurut proses atas departemen-departemen yang ada dan membebankannya pada sejumlah besar produk yang hampir serupa. Proses costing digunakan pada banyak industri seperti industri kimia, penyulingan minyak, tepung, cat, tekstil, pengalengan, karet, baja, kaca, pemrosesan makanan, pertambangan, lini produk mobil, peralatan elektronik, plastik, obat-obatan, kertas, kayu, barang-barang dari kulit, produk logam, barang-barang untuk olahraga, semen, dan juga jam. Proses costing juga dapat digunakan oleh organisasi jasa dengan jenis jasa yang homogen dan merupakan proses pengulangan, seperti contohnya pemrosesan cek di bank atas penyerahan surat oleh kurir. Perusahaan yang menggunakan sistem ini yaitu ada Coca-Cola, Royal Dutch Shell Group, International Paper, dan Kimberly-Clark.
Lalu dalam proses costing dibutuhkan yang namanya unit ekuivalen atau equivalent units. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Unit ekuivalen tidak sama dengan unit-unit secara fisik. Contohnya, misal dalam bulan tertentu perusahaan kimia memproses 30.000 galon bahan kimia, di mana 20.000 galon telah selesai pada akhir bulan, tetapi 10.000 galon sisanya hanya selesai 50%. Nah, di sini unit ekuivalennya akan dihitung dengan 20.000 ditambah 10.000 dikali 50% sama dengan 25.000. Persentase penyelesaian biasanya diukur dengan persentase total biaya yang telah terjadi dalam menghasilkan produk. Kemudian ada yang dinamakan dengan biaya konversi. Biaya konversi merupakan biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung yang dikombinasikan, bertujuan untuk menghitung unit ekuivalen produksi. Contohnya, untuk 1.000 unit dengan estimasi 30% selesai pada persediaan akhir dalam proses, unit ekuivalen dari biaya konversi pada periode tersebut adalah sebesar 300 unit, yang dihitung dengan 30% dikali 1.000 unit. Pada proses costing, bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama proses produksi. Jika bahan baku ditambahkan secara seragam, proporsi yang digunakan untuk menghitung unit ekuivalen bahan baku langsung sama dengan biaya konversi. Namun, jika seluruh bahan baku ditambahkan secara sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan bergantung pada apakah titik pada proses di mana bahan baku ditambahkan telah tercapai. Gambar berikut merupakan model akun T dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang mengalir pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan dua departemen. Perhatikan 4 titik utama dalam gambar ini. Pertama, akun persediaan barang dalam proses secara terpisah digunakan untuk mencatat biaya dari setiap departemen produksi. Kedua, ketika Departemen A menyelesaikan pekerjaannya, biaya penyelesaian produksi ditransfer ke akun persediaan barang dalam proses Departemen B untuk pengerjaan berikutnya. Setelah pengerjaan berikutnya, biaya penyelesaian produk kemudian ditransfer ke akun persediaan barang jadi. Ketiga, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat dimasukkan secara langsung ke akun persediaan barang dalam proses Departemen Produksi, tidak hanya pada Departemen A. Terakhir, dimulai pada Departemen B, elemen biaya tambahan, biaya yang dipindahkan akan muncul. Biaya ini merupakan biaya penyelesaian produk pada departemen sebelumnya dan ditransfer ke departemen ini selama periode bersangkutan. Lalu, pada proses costing tentunya dibutuhkan berbagai dokumen untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan biaya produksi. Dokumen utama yang dibutuhkan secara umum pada sistem perhitungan ini adalah laporan biaya produksi yang disiapkan pada setiap akhir periode untuk setiap proses atau departemen produksi. Laporan biaya produksi atau Production Cost Reports meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari suatu departemen, biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan, serta biaya yang dibebankan ke unit yang selesai dan ditransfer maupun persediaan akhir barang dalam proses. Penyusunan laporan biaya produksi itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi. Pada tahap ini, perusahaan akan menentukan berapa jumlah unit tersedia pada persediaan awal barang dalam proses, jumlah unit yang mulai memasuki proses produksi, jumlah unit yang diselesaikan, dan jumlah unit pada persediaan akhir barang dalam proses. Yang kedua, ada menghitung unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tahap ini ditujukan untuk mengukur berapa total usaha yang dikeluarkan selama proses produksi dalam periode akuntansi. Unit-unit fisik yang selesai sebagian diubah menjadi jumlah unit ekuivalen secara keseluruhan. Ketiga, ada menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Total biaya mencakup seluruh biaya yang terjadi selama periode bersangkutan dan biaya yang terjadi pada unit persediaan awal barang dalam proses. Hasil perhitungan total biaya pada tahap ini harus sama dengan total biaya yang dibebankan pada tahap kelima.
Keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh perhitungan biaya produk dan menentukan laba yang tepat untuk suatu periode akuntansi yang mencakup unit yang telah selesai maupun unit yang belum selesai. Kelima, ada membebankan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Tahap ini bertujuan untuk membebankan total biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk sejumlah unit produk yang selesai dan unit produk yang masih dalam proses pada periode tersebut. Total biaya pada tahap ini harus sama dengan total biaya pada tahap ketiga. Berikutnya adalah metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan biaya produksi, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang mencakup seluruh biaya dalam perhitungan biaya per unit, mencakup baik biaya yang terjadi selama periode bersangkutan maupun biaya yang terjadi pada periode sebelumnya yang ditunjukkan sebagai persediaan awal barang dalam proses dari periode bersangkutan. Sedangkan metode FIFO mencakup perhitungan biaya per unit hanya meliputi biaya yang terjadi dan pekerjaan yang dilakukan selama periode bersangkutan. FIFO mempertimbangkan persediaan awal sebagai kumpulan produk yang terpisah dari produk yang dimulai dan diselesaikan dalam periode tersebut. FIFO mengasumsikan bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan adalah menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses. Dengan demikian, seluruh persediaan awal barang dalam proses diasumsikan diselesaikan sebelum akhir periode bersangkutan. Pertama, kita akan mempelajari tentang metode rata-rata tertimbang. Pada metode ini, biaya yang terjadi pada periode sebelumnya tidak dibedakan dengan biaya yang terjadi pada periode bersangkutan. Selama suatu biaya tercatat pada kartu biaya periode bersangkutan untuk departemen produksi, biaya tersebut akan diperlakukan sama seperti biaya-biaya lainnya, tanpa memperhatikan kapan biaya tersebut terjadi. Berikut contoh metode rata-rata tertimbang. Kita mengambil data sebuah departemen percetakan pada salah satu perusahaan, yaitu Natsi Company. Datanya dapat dilihat pada tampilan sebagai berikut. Terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk membuat laporan biaya per produksi dalam metode rata-rata tertimbang. Tahapan yang pertama adalah menganalisis arus fisik dari unit produksi. Bisa dilihat pada tabel P-strip 2, terdapat dua aspek arus unit fisik yang melalui proses produksi, yaitu unit input dan unit output. Unit input mencakup seluruh unit yang dimasukkan ke dalam departemen produksi selama periode akuntansi atau dimasukkan pada periode sebelumnya tetapi belum selesai pada awal periode. Unit-unit ini bersumber dari persediaan awal barang dalam proses yang mulai diproses pada periode sebelumnya tetapi baru selesai sebagian pada akhir periode tersebut, yaitu sebesar 10.000 unit pada contoh, serta produk yang mulai diproses atau diterima pada periode bersangkutan, yaitu sebesar 40.000 unit pada contoh. Jumlah dari keduanya adalah sebesar 50.000 unit, yang merupakan jumlah unit yang akan diperhitungkan. Sedangkan unit output mencakup unit-unit yang telah selesai dan ditransfer keluar serta unit-unit yang belum selesai pada akhir periode. Unit-unit ini bisa saja merupakan salah satu dari dua kategori ini. Pertama, 44.000 unit yang sudah selesai atau 6.000 unit pada persediaan akhir barang dalam proses. Keduanya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 50.000 unit, yang mana merupakan perhitungan jumlah unit. Perhitungan unit atau unit accounted for mencakup jumlah unit yang telah selesai dengan unit yang ditransfer keluar serta unit pada persediaan akhir. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh unit produksi diperhitungkan sebelum kita menghitung jumlah unit ekuivalen produksi untuk tiap elemen produksi. Tahapan berikutnya adalah mengalkulasikan jumlah unit ekuivalen dari aktivitas produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Metode rata-rata tertimbang menghitung total unit ekuivalen yang diproduksi sampai dengan tanggal dihitungnya ekuivalen. Jumlah unit produksi pada periode bersangkutan untuk setiap elemen produksi mencakup unit-unit dari periode sebelumnya yang masih berada dalam proses produksi pada awal periode bersangkutan,
serta unit-unit yang dimasukkan ke dalam proses produksi pada periode bersangkutan. Pada tampilan paystrip 3, menggambarkan tabel unit ekuivalen yang berdasarkan pada tabel unit fisik yang ada pada data Departemen Percetakan di awal. Sebanyak 44.000 unit fisik telah diselesaikan dan ditransfer keluar dari Departemen Percetakan. Unit tersebut telah selesai 100%, dengan demikian unit tersebut akan sama dengan 44.000 unit ekuivalen untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 44.000 unit tersebut mencakup 10.000 unit yang dimasukkan ke dalam proses produksi sebelum bulan Juni dan telah selesai pada bulan Juni, dan 34.000 unit yang didapat dari 44.000 unit dikurang 10.000 unit yang merupakan unit yang mulai diproses dan diselesaikan pada bulan Juni. Sebanyak 6.000 unit pada persediaan akhir barang dalam proses telah selesai berkaitan dengan bahan baku langsung karena bahan baku langsung ditambahkan pada awal proses. Sehingga unit tersebut akan sama dengan 6.000 unit ekuivalen bahan baku langsung. Akan tetapi, unit tersebut hanya selesai secara berturut-turut sebesar 50% untuk tenaga kerja langsung dan 60% untuk overhead pabrik. Oleh karena itu, persediaan akhir barang dalam proses sama dengan 3.000 unit ekuivalen tenaga kerja langsung yang didapat dari 6.000 unit fisik dikali dengan persentasenya 50% dan 3.600 unit ekuivalen tenaga kerja langsung yang didapat dari 6.000 unit fisik dikali dengan presentasinya yaitu 60%. Untuk menghitung setiap elemen biaya atau jumlah total unit ekuivalen, maka kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Unit yang telah selesai dan ditransfer keluar ditambah dengan unit ekuivalen akhir barang dalam proses, maka akan menghasilkan total unit ekuivalen produksi. Maka unit ekuivalen produksi untuk Departemen Percetakan dengan metode rata-rata tertimbang adalah sebesar 50.000 unit bahan baku langsung, 47.000 unit tenaga kerja langsung, dan 47.600 unit overhead pabrik. Tahap berikutnya adalah tahap ketiga yang merupakan menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Tahap ini menentukan seberapa banyak uang yang dikeluarkan pada saat persediaan awal barang dalam proses dan produksi pada periode bersangkutan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Berdasarkan pada tampilan paystrip 4, yang sesuai dengan contoh yang sudah dipaparkan tadi, total biaya produksi adalah sebesar $122.720 yang terdiri dari saldo persediaan awal barang dalam proses sebesar $12.680 ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama bulan Juni sebesar $110.40. Berikutnya adalah tahap keempat, yaitu menghitung biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Berdasarkan pada tampilan paystrip 5, biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku langsung sebesar $1,08 yang didapat dari hasil pembagian antara total biaya bahan baku langsung yaitu sebesar $54.000 dengan total unit ekuivalen yaitu sebesar 50.000 unit. Biaya per unit ekuivalen untuk tenaga kerja langsung adalah sebesar $0,50 yang didapat dari total biaya tenaga kerja langsung sebesar $23.500 dibagi dengan total unit ekuivalen yaitu 47.000 unit. Biaya per unit ekuivalen untuk overhead pabrik adalah sebesar $0,95 yang didapat dari total biaya overhead yaitu $45.220 dibagi dengan total unit ekuivalen sebesar 47.600 unit. Terakhir adalah tahap kelima, yaitu membebankan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan barang dalam proses akhir. Tampilan paystrip 6 merupakan ringkasan dari jadwal pembebanan biaya yang informasinya didapatkan langsung dari paystrip 3, paystrip 4, dan paystrip 5. Setelah menyelesaikan 5 tahapan tersebut, kita perlu memastikan apakah total biaya produksi yang dihitung pada tahap 3, yaitu merupakan total biaya input, sama dengan perhitungan total biaya pada tahap 5 yang merupakan total biaya output.
Prosedur ini merupakan prosedur pemeriksaan yang dapat disebut juga dengan rekonsiliasi biaya. Berdasarkan contoh, total biaya produksi pada tahap ketiga sama dengan perhitungan total biaya pada tahap kelima, yaitu sebesar $122.720. Terakhir adalah laporan biaya produksi. Laporannya berisi seluruh informasi dari tahap 1 sampai 5 yang dibutuhkan dalam menyusun laporan biaya produksi. Contohnya dapat dilihat pada tampilan paystrip 7. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode FIFO atau yang biasa dikenal dengan metode first in first out. Metode ini berasumsi bahwa unit yang pertama kali memasuki proses produksi adalah unit pertama yang telah selesai dan ditransfer keluar. Contoh penerapan metode FIFO ini akan menggunakan kembali data Departemen Pencetakan Nazi Company yang pada tampilan paystrip 1 tadi. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode FIFO tidak mengkombinasikan biaya persediaan awal dengan biaya pada periode bersangkutan untuk menghitung biaya per unit ekuivalennya. Dengan kata lain, biaya dari setiap periode pada metode ini diperlakukan secara terpisah. Namun, terdapat 5 tahapan yang sama seperti pada metode rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya produk. Tahapan yang pertama yaitu menganalisis arus fisik dari unit produksi. Arus fisik dari unit produk tidak dipengaruhi oleh metode perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Oleh karena itu, pada tahap 1 tidak terdapat perbedaan antara metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Tahapan berikutnya yaitu tahapan kedua adalah mengkalkulasikan unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Unit ekuivalen pada barang dalam proses awal atau pekerjaan yang dilakukan pada periode sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari unit ekuivalen pada metode FIFO. Hanya bagian unit ekuivalen dari barang dalam proses awal yang telah selesai pada periode ini yang akan diperhitungkan. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah dengan mengurangkan unit ekuivalen pada barang dalam proses awal dari unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang, agar memperoleh unit ekuivalen melalui metode FIFO. Seperti yang ditunjukkan pada 3 baris terakhir dari tampilan F-strip 1. Barang dalam proses pada tanggal 1 Juni sebanyak 10.000 unit fisik telah selesai sebesar 100% untuk bahan baku langsung. Sehingga terdapat 10.000 unit ekuivalen bahan baku langsung pada periode sebelum bersangkutan. Akan tetapi, unit tersebut hanya selesai sebesar 30% untuk tenaga kerja langsung dan 40% untuk overhead pabrik. Sehingga unit tersebut berkontribusi sebanyak 3.000 unit ekuivalen untuk tenaga kerja langsung yang didapat dari 30% dikali dengan 10.000 unit dan 4.000 unit untuk ekuivalen overhead pabrik yang didapat dari 40% dikali 10.000 unit pada periode sebelum bersangkutan. Untuk mengkalkulasikan total jumlah unit ekuivalen dengan metode FIFO, persamaan berikut digunakan untuk setiap elemen biaya. Unit yang telah selesai dan ditransfer keluar ditambah dengan unit ekuivalen barang dalam proses akhir akan menjadi unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang. Kemudian dikurangkan dengan unit ekuivalen barang dalam proses awal, maka akan menjadi unit ekuivalen dengan metode FIFO untuk pekerjaan yang dilakukan pada periode ini. Berdasarkan pada tampilan F-strip 1 menunjukkan bahwa PT Nazi Company harus memperhitungkan total sebesar 50.000 unit. Dari jumlah unit tersebut, 44.000 unit merupakan unit yang telah selesai dan 6.000 unit merupakan persediaan akhir barang dalam proses yang telah selesai 100% untuk bahan baku langsung. Total unit ekuivalen pada periode bersangkutan untuk bahan baku langsung dengan metode rata-rata tertimbang adalah sebesar 50.000 unit. Dari sebanyak 44.000 unit yang telah selesai selama periode bersangkutan, 10.000 unit merupakan persediaan awal barang dalam proses. Sejumlah 10.000 unit ini telah menyerap seluruh bahan baku langsung yang ditambahkan dari periode sebelumnya. Dengan mengurangkan 10.000 unit dari total unit ekuivalen sebesar 50.000 unit pada periode tersebut, maka akan diperoleh unit ekuivalen metode FIFO untuk pekerjaan yang diselesaikan hanya selama bulan Juni, yaitu sebesar 40.000 unit untuk bahan baku langsung. Dengan prosedur yang sama, unit ekuivalen produksi Departemen Percetakan menggunakan metode FIFO adalah sebanyak
44.000 unit untuk tenaga kerja langsung, dan 43.600 unit untuk overhead pabrik. Berikutnya adalah tahapan ketiga, yaitu menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Untuk menghitung total biaya ini tidak dipengaruhi oleh metode perhitungan biaya yang digunakan. Oleh karena itu, pada tahap 3 pada metode FIFO akan sama dengan tahap 3 pada metode rata-rata tertimbang. Berikutnya adalah tahapan keempat, yaitu menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Berdasarkan metode FIFO, biaya per unit ekuivalen dikalkulasikan dengan membagi biaya-biaya yang ditambahkan pada periode bersangkutan dengan unit ekuivalen untuk pekerjaan yang diselesaikan hanya pada periode bersangkutan. Biaya persediaan awal barang dalam proses tidak dimasukkan dalam menentukan biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya. Bisa dilihat pada tampilan F-strip 2, biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku langsung adalah sebesar $1,10 yang didapat dari membagi biaya bahan baku langsung yang ditambahkan pada bulan Juni, yaitu sebesar 44.000, dengan unit ekuivalen dengan pekerjaan yang dilakukan hanya pada bulan Juni, yaitu sebesar 40.000 unit. Prosedur yang sama digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, sehingga diperoleh biaya per unit ekuivalen untuk tenaga kerja langsung yaitu sebesar $0,51 dan biaya per unit untuk ekuivalen untuk overhead pabrik adalah sebesar $1. Total biaya per unit ekuivalen adalah sebesar $2,61. Berikutnya adalah tahapan kelima, yang itu membebankan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan barang dalam proses akhir. Pada metode FIFO, prosedur menghitung biaya pada periode bersangkutan dan biaya pada periode sebelumnya dilakukan secara terpisah. Proses produksi untuk unit-unit persediaan awal barang dalam proses tumpang tindih pada 2 periode. Dengan demikian, unit-unit yang telah selesai berasal dari persediaan awal barang dalam proses yang memikul biaya pada periode sebelum periode bersangkutan maupun pada periode bersangkutan. Fakta ini membuat pembebanan total biaya produksi ke unit-unit yang telah selesai pada periode bersangkutan merupakan proses 2 bagian. Total biaya untuk unit-unit yang telah selesai yang berasal dari persediaan awal barang dalam proses. Untuk menentukan total biaya produksi untuk unit-unit yang telah selesai yang berasal dari barang dalam proses awal, perusahaan menambahkan biaya produksi yang dibebankan ke unit-unit pada periode bersangkutan dengan biaya persediaan awal barang dalam proses yaitu sebesar $12.680. Total biaya tambahan yang dikeluarkan pada periode bersangkutan untuk menyelesaikan unit-unit ini merupakan jumlah unit ekuivalen dari setiap elemen biaya yang ditambahkan untuk menyelesaikan elemen tersebut. Total biaya ini dibebankan ke unit barang dalam proses awal dan dikalikan dengan biaya per unit untuk elemen biaya pada periode bersangkutan. Biaya yang dibebankan ke 10.000 unit persediaan awal barang dalam proses yang telah selesai dan ditransfer keluar selama periode bersangkutan dikalkulasikan seperti pada tampilan F-strip 3. Persediaan dalam proses 1 Juni sebanyak 10.000 unit sebesar $12.680 ditambahkan dengan biaya tambahan pada bulan Juni untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses, yaitu tenaga kerja langsung sebesar $3.570 yang didapat dari 7.000 unit ekuivalen dikali dengan $0,51. Dan overhead pabrik sebesar $6.000 yang didapat dari 6.000 unit ekuivalen dikali dengan $1, sehingga total biaya persediaan awal adalah sebesar $22.250. Pada bagian kedua, yaitu untuk menghitung total biaya untuk unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai. Biaya produksi untuk unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai pada periode bersangkutan dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah unit dalam kategori ini dengan total biaya per unit ekuivalen dalam periode tersebut. Untuk menghitung jumlah unit yang mulai diproses dan telah selesai, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Unit-unit yang telah selesai dikurang dengan unit-unit pada barang dalam proses awal menjadi unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai. Berdasarkan data pada contoh soal, maka didapat 44.000 unit dikurang 10.000 unit sama dengan 34.000 unit yang mulai diproses dan telah selesai.
Kemudian biaya yang dibebankan ke unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai adalah sebesar 34.000 unit dikali $2,61 sama dengan $88.740. Persediaan akhir barang dalam proses. Biaya yang dibebankan berdasarkan metode FIFO ke unit-unit barang dalam proses akhir berasal dari mengalihkan biaya per unit ekuivalen periode bersangkutan untuk setiap elemen biaya produksi dengan unit-unit ekuivalen dari persediaan akhir barang dalam proses. Biaya untuk 6.000 unit persediaan akhir barang dalam proses pada Departemen Pencetakan dihitung seperti pada tampilan F-strip 4. Bahan baku langsung sebesar $6.600 ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar $1.530 ditambah dengan overhead pabrik sebesar $3.600 memperoleh hasil total persediaan akhir barang dalam proses sebesar $11.730. Bisa dilihat pada tampilan F-strip 5 yang merupakan ringkasan dari tahap 5. Dapat dilihat total biaya pada persediaan awal adalah sebesar $22.250. Kemudian total biaya dari barang yang telah selesai dan ditransfer keluar adalah sebesar $110.990 dan total biaya persediaan akhir barang dalam proses adalah sebesar $11.730. Perhitungan tersebut sama dengan pemaparan sebelumnya, sehingga didapat total biaya yang akan diperhitungkan adalah sebesar $122.720. Berikutnya adalah rekonsiliasi biaya. Sama seperti metode rata-rata tertimbang, kita perlu memastikan apakah total biaya produksi yang dihitung pada tahap 3 sama dengan perhitungan total biaya pada tahap 5. Berdasarkan contoh, total biaya produksi pada tahap 3 dan sama dengan perhitungan total biaya pada tahap 5 yaitu sebesar $122.720. Berikutnya adalah laporan biaya produksi. Laporan ini berisi seluruh informasi dari tahap 1 sampai 5 yang dibutuhkan dalam menyusun laporan biaya produksi. Contohnya bisa dilihat pada tampilan F-strip 6.